Assalamualaikum batirku. Kita lanjutkan lagi ya, cerita Kinmu si tubuh penguasa di season 6 part 20. Tanpa kesuwen, kita gasken ke alure. Kinmu bagaikan raja iblis yang terbang di langit malam. Ia mengamati sekelilingnya dan mencari dalam waktu yang lama, tetapi ia tidak pernah dapat menemukan lokasi Luli dan yang lainnya. Jika ia ingin mencari kemana-mana, ia bahkan harus menghabiskan waktu 1 hingga 2 tahun. Lagi pula, Luli dan yang lainnya tidak akan menunggu di tempat yang sama hingga ia datang. Adik, aku lelah, aku pulang dulu. Minat Qin Fengqing pun padam, dan dia berhenti bergerak setelah mengatakan itu. Kinmu tertegun. Dia langsung merasakan kekuatannya memudar dengan cepat. Qin Fengqing sebenarnya telah kembali ke tanah Qin dan memasuki segel atas kemauannya sendiri. Ketika Qin Fengqing kembali ke segel, kuali pembantaian itu juga memasuki jantung alisnya dan datang ke tanah kata Qin bersama Qin Fengqing. Kinmu segera berhenti mencari Luli dan yang lainnya. Tanpa kekuatan Qin Fengqing, dia masih seorang praktisi seni ilahi di alam makhluk surgawi. Jadi bukankah dia hanya mencari kematian untuk mencari Luli? Yang membuatnya merasa aneh adalah Qin Fengqing jelas tidak suka disegel. Jadi mengapa dia mengambil inisiatif untuk memasuki segel kali ini dan bahkan melakukannya dengan sukarela? Dia tidak menggunakan daun willow untuk menyegel mata ketiganya. Seutas kesadaran dewa yang abadi terbang ke tanah kata Qin, dan dia melihat bayi besar itu menghitung bagian tubuh para praktisi kuat yang telah dia sembunyikan di tanah itu dengan penuh semangat. Dia menghitungnya secara sistematis. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jelas Qin Fengqing punya sesuatu untuk dimakan dan disegel adalah masalah kecil. Dia pasti tidak dapat menemukan makanan yang kaya nutrisi seperti itu di luar. Pelahap. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kembali ke jalur kunci Giok Yudu kali ini, dia akan mengambil perahu kertasnya. Tanpa bantuan Qin Fengqing kali ini, dia mungkin harus menghabiskan lebih dari selusin tahun untuk kembali ke mata hitungan bumi. Oleh karena itu, mengambil perahu akan menghemat waktu sebanyak ini. Dia melihat kuali pembantaian milik hitungan bumi. Kuali itu ternyata masih mengikuti Qin Fengqing. Qin Fengqing sangat gembira karena memiliki makanan. Jadi dia tidak memperhatikan kuali ini. Kuali ini menelan separuh lautan dunia bawah, dan lautan ini terbentuk dari pasir jiwa hitam. Putra surga Yin menghabiskan entah berapa banyak usaha hanya untuk menciptakan lautan dalam skala seperti itu, dan sekarang usahanya menjadi sia-sia. Kinmu teringat separuh cahaya hantu yang ditelan kuali pembantaian, dan itu juga harta karun yang diciptakan putra surga Yin, jadi itu pasti luar binasa juga. Namun, kuali pembantaian ini telah mendarat bersama Qin Fengqing, dan tampaknya mengenali Qin Fengqing dan bukan Kinmu sebagai pangeran bumi. Kalau begitu, wajah-wajah di dalam kuali itu seharusnya tidak memanggilku Ah Chou. Mereka seharusnya memanggil kakak Ah Chou. Tepat saat dia memikirkan hal ini, ki iblis dalam kuali besar mengalir keluar, dan ki iblis menyelimuti Qin Fengqing bagai kegelapan. Sebuah wajah muncul dalam ki iblis, dan menatap lurus ke arah bayi berkepala besar itu sambil berbicara dengan nada aneh. Ah Chou. Qin Fengqing melirik wajah ini dan menggelengkan kepalanya. Adikku tidak ada di sini. Di mana aku menghitungnya? Ah Chou, kata wajah itu lagi. Adik kecil tidak ada di sini. Menyebalkan, kata Qin Fengqing dengan marah. Semakin banyak wajah muncul dalam ki iblis dari kuali dan memanggilnya. Ah Chou. Qin Fengqing sangat marah, dan dia berteriak, aku sudah bilang adik kecil itu. Tunggu sebentar, apakah kamu memanggilku? Wajah-wajah itu tersenyum dan mengangguk pelan. Ah Chou. Aku tidak jelek, adikku saja yang jelek, kata Qin Fengqing. Kinmu mendengar ini dan mencibir. Karena tidak memiliki kesadaran diri sebagai kakak laki-laki, aku tahu wajah-wajah ini tidak memanggilku. Tetua berjanggut putih yang berubah dari hitungan bumi muncul entah dari mana dan berkata, wajah-wajah itu juga memanggilmu. Anak kecil, kesadaranmu juga ada di sini. Dia mengulurkan jarinya, dan bagian kesadaran Kinmu itu mendarat tanpa sadar dan berubah kembali ke wujud aslinya. Kinmu melihat sekeliling dan melihat kesadaran Kaisar Merah bersembunyi di tanah kata Qin bersama dewa berkepala burung. Mereka saat ini sedang mengamati. Dewa burung itu terlihat agak familiar. Kinmu sedikit tertegun, dan dia linglung. Sepertinya aku pernah melihatnya di langit surgawi Nagahan, dia tampaknya adalah penguasa matahari agung yang dipukuli oleh kakak senior Niu Sanduo. Cloning Adipati Surga berkata, dia tidak lain adalah penguasa matahari agung, dia sudah lama meninggal. Burung kecil, teman Dao Kaisar Merah, kemarilah. Dia punya makanan sekarang, jadi dia tidak akan memakanmu. Kesadaran Kaisar Merah berjalan mendekat, tetapi penguasa matahari agung masih tidak berani keluar. Kinmu berkata sambil tersenyum, penguasa matahari, jangan khawatir, kecepatanmu tak tertandingi di dunia ini,
saudaraku tidak akan bisa menangkapmu. Bayi berkepala besar itu melirik ke arah penguasa Matahari Agung dan berkata, aku bisa menangkapnya, aku hanya perlu mencengkeram sayapnya, dan dia tidak akan punya jalan keluar lagi. Penguasa Matahari Agung ragu sejenak dan melangkah keluar dengan hati-hati. Ia berpose seolah siap melarikan diri kapan saja. Sayapku tersangkut karena aku ceroboh sedetik saja. Jika aku siap, tidak ada yang bisa menangkapku. Kinmu bertanya, bagaimana penguasa matahari mati? Adipati surga mencibir dan berkata, kematian karena kebodohan. Dia tahu terlalu banyak dan berbicara terlalu banyak. Dia bunuh diri karena kebodohannya sendiri. Kinmu langsung tertarik dan penasaran. Apa yang diketahui oleh penguasa matahari agung? Mengapa Anda harus mati karena tahu terlalu banyak? Bisakah penguasa matahari menjelaskan hal ini? Penguasa matahari agung mendengus dan berkata, aku mati karena terlalu banyak bicara. Jika aku memberitahumu, bukankah jiwaku akan mati sekali lagi? Kinmu berkata dengan manis, penguasa matahari, jika kau tidak berbicara, jiwamu pasti akan mati sekali lagi, di dalam perut kakak laki-lakiku. Penguasa matahari agung ragu sejenak, lalu menatap ke arah Adipati Surga dan Kaisar Merah. Tetua berjanggut putih itu batuk berulang kali sementara Kaisar Merah mendongak menatap langit. Adipati Surga, jangan menatapku, aku juga penasaran bagaimana kamu mati. Adipati Surga menggelengkan kepalanya dan berkata, selama periode pertengahan era Nagahan, langit surgawi ditutupi oleh jaring, jadi aku tidak dapat melihat apapun di sana. Kau adalah kepala bintang-bintang, dan kau mengendalikan sebagian besar dewa di langit surgawi, pemahamanmu tentang langit surgawi bahkan lebih tinggi dariku. Bahkan sekarang, aku masih tidak dapat melihat apapun di langit surgawi. Penguasa matahari agung ragu-ragu, dan dia melirik bayi berkepala besar yang masih menghitung. Dia menguatkan diri dan berkata, aku juga tidak tahu rahasia apa yang menyebabkan kematianku, tetapi aku terbunuh oleh anak panah di punggungku selama pertempuran untuk menyerang surga yang didirikan oleh Yang Mulia Yun. Aku berada di barisan terdepan, dan aku tidak tahu siapa yang menembakkan anak panah di punggungku. Hal berikutnya yang ku tahu, aku sudah mati. Semua orang terdiam. Kinmu terbatuk dan berkata, penguasa matahari, kalau begitu, insiden apa yang kau ketahui yang mungkin menjadi penyebab kematianmu? Penguasa matahari agung merenung dan berkata, yang pasti bukan insiden kematian Yang Mulia Surgawi Yu. Meskipun kematian Yang Mulia Surgawi Yu menimbulkan kegaduhan yang cukup besar, dan ada banyak rumor, aku hanya mengatakan beberapa patah kata, sementara semua orang juga mengatakan beberapa patah kata. Itu seharusnya bukan insiden mengenai putra mahkota Istana Timur. Meskipun aku tahu banyak informasi rahasia tentang pemberontakan putra mahkota Wuzi, aku tidak memberitahu banyak orang tentang itu. Mungkinkah insiden mengenai pembunuhan permaisuri surgawi? Atau apakah itu perubahan besar di kolam giok? Atau apakah itu pembantaian hitungan bumi? Mungkin itu pembantaian hitungan bumi. Aku tahu banyak informasi rahasia. Tetapi itu juga bisa tentang perjalanan waktu pengawal hutan bulu. Itu benar, ada juga insiden mengenai reinkarnasi Adipati Surga. Ada juga banyak kekonyolan tentang reinkarnasi Adipati Surga. Kinmu tercengang. Begitu banyak kejadian yang sebenarnya terjadi di langit surgawi Nagahan? Ketika dia melakukan perjalanan waktu ke tahun pertama Nagahan, dia tidak berhenti lama. Dia tidak menyangka begitu banyak hal menarik akan terjadi setelahnya. Dia ingin mendengarkan setiap kejadian yang disebutkan oleh Sang Maha Matahari, dan mengetahui inti ceritanya. Mengapa penguasa Matahari Agung tidak menjelaskan setiap kejadian kepada kita dengan jelas? Matanya berbinar. Ceritakan satu persatu. Lagi pula, kamu pasti tahu siapa Kaisar Surgawi saat ini kan? Penguasa Matahari Agung ragu-ragu sejenak, lalu melirik ke arah Adipati Surga. Tentang ini, reinkarnasi Adipati Surga juga terlibat, jadi aku tidak berani mengatakannya. Selain itu, aku meninggal lebih awal, jadi aku tidak tahu pihak mana yang menang. Cloning Adipati Surga terbatuk dan berkata, anak kecil Kin, penguasa Matahari Agung tahu terlalu banyak dan karenanya mati. Jika kau tahu terlalu banyak, kau juga akan mati dengan sangat cepat. Kau bisa keluar sekarang, hitungan bumi masih ingin bertemu denganmu. Dia menyapu lengan bajunya, dan untayan kesadaran Kinmu terpancar keluar. Dia samar-samar bisa mendengar suara Adipati Surga. Mulai hari ini dan seterusnya, jika dia bertanya kepadamu tentang reinkarnasiku, jika kamu berani mengatakan, aku tidak akan membunuhmu, aku hanya akan menyiksamu sedikit, menyiksamu sampai kamu memohon kematian. Sekarang, ceritakan kepadaku tentang insiden putra mahkota Istana Timur. Kinmu mendengus dan merasa agak tidak senang. Paling-paling aku tidak bertanya tentang reinkarnasi Adipati Surga, mengapa dia harus mengusirku? Dia tiba di gerbang jalur kunci giok,
dan saat itu, ada dua dewa iblis berdiri di depan gerbang. Ketika mereka melihatnya datang, keduanya menggigil dan berbalik untuk melarikan diri. Kinmu buru-buru berkata, "Saudara Dao, tolong tetaplah di sini. Aku di sini bukan untuk memakan orang, aku hanya ingin mengambil perahuku. Perahu kertasku ada di celah itu, tolong jangan tutup gerbangnya. Apakah kamu benar-benar tidak akan memakan kami?" Kedua dewa iblis itu membuka celah kecil di gerbang dan menggigil saat mereka bersembunyi di balik gerbang. Kinmu berkata sambil tersenyum, "Kapan aku pernah memakan seseorang? Biarkan aku naik perahu ini dan pergi." Kedua dewa iblis itu bergegas pergi. Kinmu datang ke gerbang kota dan melihat sebuah celah yang tertinggal. Ketika ia sampai di celah gunung, ia mengambil perahu kertas yang telah ditambatkannya di samping gerbang kota. Ketika melihat ke arah perkemahan, ia melihat banyak dewa berbaris dalam barisan, dan mereka menunggu dalam diam. Mereka takut ia akan memulai pembantaian lagi. Namun, para dewa ini menggigil, dan kaki mereka gemetar. Mereka tidak memiliki aura yang kuat. Saat melihat keluar perkemahan, Kinmu tidak melihat manusia pohon yang merupakan jelmaan dari ayahnya, Qin Hanzhen. Ia merasa sedih. Selamat tinggal. Dia membungkuk ke tanah di perkemahan dan tidak bangkit setelah waktu yang lama. Pasukan dewa tercengang. Dewa yang tak terhitung jumlahnya buru-buru membalas salamnya, dan mereka berpikir, Putra Yudu sedang membungkuk kepada kita? Apakah matahari akan terbit di Yudu? Kinmu bangkit dan menatap hutan monumen sebelum berbalik untuk pergi. Ayah dan ibunya ada di sana, dan tiba-tiba dia merasa tenang. Dia akhirnya bisa menenangkan hatinya yang sudah lama gelisah. Dia berjalan keluar dari celah gunung dan duduk di haluan perahu kecil. Perahu kecil itu melayang dan melayang ke mata hitungan bumi. Setelah sekian lama, perahu kecil itu sampai di mata hitungan bumi dan berlayar ke mata cahaya yang besar. Perahu itu mendarat di depan aula suci. Utusan kematian tidak menunggunya turun dari perahu dan mulai memarahinya dengan keras. "Yang mulia surgawimu, kau merepotkan. Kau mencuri kapalku, menerobos ke jalur kunci giok, dan membunuh begitu banyak dewa." Kinmu berkata, "Aku tahu aku salah. Aku akan membawa Yang Mulia Surgawi Yu bersamaku." Utusan kematian tercengang. Naskah yang telah disiapkannya tiba-tiba tidak berguna, dan terasa menyesakan seperti melayangkan pukulan ke udara. Hitungan bumi berjalan keluar dari aula suci dan berdiri di depan aula suci. Dia orang yang cerdas, dia tahu apa yang sedang terjadi. Kinmu berkata dengan tegas, "Meskipun aku bodoh, aku juga tahu maksudmu hanya dengan mendengar sedikit informasi. Hitungan bumi membiarkanku pergi mengunjungi ibuku dan meminjam tanganku untuk membersihkan Yudu dari kekuatan langit. Dia kemudian akan menggunakan kesalahanku untuk membuatku membawa Yang Mulia Yu pergi, menyalahkanku satu demi satu. Hitungan bumi, jangan khawatir, aku tidak akan menolak semua ini." Hitungan bumi menatapnya, dan api neraka di ketiga matanya bergetar. "Sulit bagimu. Orang tuamu akan hidup dengan baik di sini." Hati Kinmu sedikit bergetar. Hitungan bumi mendorong Yang Mulia Yu kepadanya dan berkata, "Kau boleh pergi sekarang. Setelah membunuh begitu banyak orang penting di Yudu, tidak baik bagimu untuk tinggal lama di sini. Penguasa resmi, suruh dia keluar." Kinmu mengedipkan matanya dan tiba-tiba tersenyum. "Hitungan bumi, apakah kamu tidak penasaran siapa yang sedang ditekan di tanah?" kata Qin di jantung alisku. Di negeri Qin, ekspresi Tiangong berubah drastis, dan dia sangat marah. "Buah jindul kecil, dia mempermalukanku. Ini buruk, aku akan malu di depan Pangeran Bumi." Hitungan bumi menatap bagian tengah alisnya dan berkata, "Tentu saja Putra Yudu yang ada di bagian tengah alismu, bagaimana mungkin aku tidak tahu jika akulah yang menekannya secara pribadi. Di daun willow ini, ada juga segel Adipati Surga. Kau telah bertemu Adipati Surga, dan dia telah membantumu menyegel kembali Putra Yudu, benar kan? Namun, yang aneh adalah bagaimana kau berhasil mengendalikan kekuatan Putra Yudu. Awalnya dia tidak memikirkannya secara rinci, tetapi setelah memikirkannya, itu adalah hal yang tak terbayangkan bagi Kinmu untuk dapat memobilisasi kekuatan Putra Yudu. Di mata hitungan bumi, Kinmu cepat atau lambat akan diasimilasi oleh Putra Yudu, dan dalam pertempuran di jalur kunci giok sebelumnya, Kinmu mampu melepaskan kekuatan Putra Yudu dan bahkan menyegel kembali kekuatan ini. Ini memang mencurigakan." Kinmu berkata sambil tersenyum, "Seseorang secara alami membantuku." Hitungan bumi bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, "Biarkan aku masuk dan melihat siapa teman Dao itu." Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan di tanah kata Qin, lava tiba-tiba mulai mendidih dari tanah dan berubah menjadi danau lava. Lava di danau berputar-putar, dan sepasang tanduk 9 tikungan muncul dari danau. Berikutnya, itu adalah tubuh besar hitungan bumi lava. Lava hitungan bumi berhenti berputar, dan tubuhnya yang besar keluar dari danau lava.
Lava mengalir turun terus-menerus dari tubuh hitungan bumi, membakar tanah. Bayi berkepala besar itu kini tengah memasukkan kepalanya ke dalam kuali pembantaian untuk melihat apakah ada sesuatu di dalam kuali itu. Di sisi lain, Kaisar Merah berada di samping penguasa Matahari Agung, mendengarkannya dengan penuh minat. Sementara itu, Adipati Surga bersembunyi di balik gunung. Lava hitungan bumi melihat sekeliling, dan dia tercengang. Dia mengedipkan ketiga matanya. Tanah Katakin dibuat dari tanah kegelapan di tanduknya, yang telah disempurnakannya menjadi segel. Dia mengubahnya menjadi liontin giok. Setelah itu, Qin Fengqing mencoba melarikan diri beberapa kali, jadi dia tidak punya pilihan selain memperkuat segel, menghantamkan liontin giok ini ke mata ketiga Qinmu. Meskipun segel itu dibuat olehnya, dia tidak menyangka negeri ini benar-benar akan menjadi begitu semarak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan tiga gaya segel yang berbeda muncul di antara tanda-tanda di langit. Satu adalah segel Yudu miliknya, dan satu adalah segel Buddhisme dari Brahma Buddha. Ada juga satu lagi yang merupakan segel Suandu, Brahma Buddha. Hitungan bumi menatap Buddha di langit, lalu menganggukkan kepalanya. Qinmu pernah pergi ke 20 surga alam Buddha, dan sifat iblisnya telah kehilangan kendali. Dia mengubah setengah dari surga Brahma menjadi Yudu. Tidak mengherankan bahwa ada segel Brahma Buddha di sini. Dia lalu menatap penguasa Matahari Agung, dan tatapannya beralih dari tubuh penguasa Matahari Agung. Penguasa Matahari Agung telah lama meninggal, dan dia pasti baru saja ditangkap di sini. Kaisar Merah. Tatapannya tertuju pada Kaisar Merah. Kaisar Merah dari era cahaya merah telah menemukan alam semesta kecil yang cacat yang terhindar dari cahaya Suandu dan yurisdiksi Yudu. Bahkan aku tidak dapat menemukan di mana Kaisar Merah dimakamkan. Aku tidak pernah berharap untuk melihat seorang teman Dao dari masa lalu di sini. Kesadaran Kaisar Merah buru-buru menyapa dan berkata, "Saudara Dao, aku menggunakan tubuhku untuk memperbaiki alam semesta yang kecil dan cacat itu dan menjadikannya tempat peristirahatan terakhir bagi umatku. Jiwaku telah tersebar dan mati." Lava hitungan bumi berkata, "Ketika kau menggunakan kesadaran Dewa Abadi untuk memberitahu Kaisar Cahaya, aku merasakan gerakan dari kesadaran Dewa Abadi milikmu." Dia menoleh untuk melihat Qin Fengqing, yang menarik kepalanya keluar dari kuali pembantaian. Bayi besar itu bersembunyi di balik kuali dan menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Dia seperti kucing yang bersiap menerkam mangsanya saat dia menggosok tangannya dengan gugup. Lava hitungan bumi tidak memperhatikannya dan melihat ke arah pegunungan di tanah Katakin. "Mengapa saudara Dao Suandu perlu bersembunyi? Aku melihatmu." Tetua berjanggut putih itu berjalan keluar dari balik gunung dan tertawa. "Saudara Dao Yudu, aku sudah menunggu kedatanganmu, kau memang datang. Sekarang, tanah ini bisa dikatakan telah mengumpulkan para ahli langit dan bumi." Lava hitungan bumi menatapnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Adipati Surga memiliki ekspresi yang tenang dan tampak seperti orang bijak dari dunia lain yang sangat misterius. Setelah sekian lama, wajah lava hitungan bumi perlahan-lahan menampakkan senyum, dan senyumnya semakin lebar. Dewa yang mengendalikan Yudu ini akhirnya tidak dapat menahan tawa. Dia tertawa sampai tidak dapat bernapas, dan tangannya berada di lututnya. Wajah Adipati Surga menjadi hitam, dan dia bertanya dengan dingin, "Apakah kamu sudah cukup tertawa?" Tawa hitungan bumi perlahan mereda. Dia meliriknya lagi dan tidak bisa menahan tawa lagi. Tepat pada saat ini, bayi berkepala besar di belakang kuali menggosok tangan dan kakinya sebelum melompat seperti kucing. Dia menerkam punggung hitungan bumi dan berkata, "Aku menangkapmu. Begitu aku memakanmu, aku bisa menjadi hitungan bumi." Lava hitungan bumi dengan cepat mengguncang tubuhnya dan mencoba melepaskannya. Tetapi dia tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Dia terkejut dan dengan cepat mengedarkan kekuatan sihirnya. Tanah di bawahnya langsung mencair dan berubah menjadi lava. Lava hitungan bumi tenggelam, tetapi bayi besar itu masih berada di tubuhnya, mengunyah kepalanya. Lava hitungan bumi tenggelam ke dalam danau lava, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat kembali ke Yudu apapun yang terjadi dan menjadi sedikit gugup. Dia tidak punya pilihan selain bangkit dari tanah, dan dia melihat ke langit. Adipati Surga tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, "Jangan pikirkan itu, daun willow telah ditutupi, kita hanya bisa lolos jika kita menghancurkan segelnya." Rasanya tidak enak. Bayi berkepala besar itu mencabik-cabik lava hitungan bumi menjadi beberapa bagian dan kehilangan minat padanya. Dia berlari untuk mempelajari lautan dunia bawah di kuali pembantaian. Hitungan bumi menyatukan kembali tubuhnya dan berdiri. "Kita juga bisa melarikan diri dengan mengambil daun willow dari luar." Adipati Surga sangat gembira dan bergegas menghampirinya. "Kalau begitu, kamu boleh melepasnya." Lava hitungan bumi terdiam. Adipati Surga menatapnya dengan ragu.
Hitungan bumi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, "Teman Dao, jangan terus menatapku." Cloning Adipati Surga mendesaknya. "Mengapa kamu tidak melepaskan daun willow itu?" Lava hitungan bumi terdiam lagi sebelum berkata, "Dia telah menaiki perahu kertas penguasa resmi dan telah mencapai dunia orang hidup." Cloning Adipati Surga tercengang, dan dia menghela napas gemetar setelah beberapa saat. "Kamu telah ditipu oleh bocah kecil itu. Tapi tidak apa-apa, kita juga bisa hidup dengan baik di sini. Selain itu, ada banyak rahasia yang bisa kita dengarkan di sini. Selain dipukuli oleh bocah berkepala besar itu saat dia marah, itu tidak terlalu buruk." Lava hitungan bumi terus menatapnya. "Kau punya banyak kesempatan untuk pergi. Selama dia mencabut daun willow, kau bisa melarikan diri, jadi mengapa kau tetap tinggal di sini?" Adipati Surga terdiam. Suandu tidak menarik. Dia berkata, "Para dewa di Suandu pada dasarnya adalah kekuatan dari surga. Keadaanku jauh lebih menyedihkan daripada keadaanmu. Karena itu, aku lebih suka di sini daripada di Suandu. Burung kecil, kau baru saja berbicara tentang pembunuhan permaisuri surgawi, kau belum selesai. Mari kita lanjutkan." Penguasa Matahari Agung menatap hitungan bumi sebelum melirik bayi berkepala besar itu. Adipati Surga tersenyum dan berkata, "Sekarang dengan hitungan bumi, kita bisa lebih berani. Jika Putra Yudu berani memakanmu, kita bisa bekerja sama dan menekannya." Sang penguasa Matahari Agung sangat gembira. Tiba-tiba, mereka mendengar suara angin bertiup. Qin Fengqing saat ini sedang mengaktifkan kuali pembantaian itu dan kekuatan berbahaya di dalam kuali itu menyebar. Langit hampir terbelah sementara gunung-gunung di kejauhan juga menjadi lemas. Mereka hampir hancur oleh kekuatan berbahaya dari kuali pembantaian. Sang Buddha di langit juga terombang-ambing oleh kekuatan berbahaya dari kuali pembantaian. Wajah semua orang menjadi pucat, dan mereka semua merasakan firasat buruk. Putra Yudu masih dalam tahap pertumbuhan. Dia mungkin akan segera memiliki kekuatan tahta kaisar, dan dia bahkan dapat mengaktifkan kekuatan berbahaya dari kuali pembantaian. Kedamaian abadi. Qinmu membawa Yang Mulia Surgawi Yu untuk melompat dari perahu kertas. Ia melihat bahwa hari sudah malam di kedamaian abadi. Kota di kejauhan diterangi oleh lentera. "Yang Mulia Surgawi, kirimkan saja aku ke sini," kata Qinmu. Utusan kematian melihatnya dan berkata, "Aku harus mencatat rencana jahatmu terhadap Pangeran Bumi." Qinmu berkata sambil tersenyum, "Lakukan saja, toh tidak ada bedanya. Anda tidak akan kehilangan apapun." Utusan kematian menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba membungkuk kepada Yang Mulia Surgawi Yu. "Yang Mulia Surgawimu, jagalah kakak laki-laki." Setelah dia berkata demikian, perahu kecil itu berlayar ke dalam kegelapan dan menghilang. Qinmu mengantarnya pergi sebelum membawa Yang Mulia Yu ke Akademi Suci Surgawi. Dia punya motif tersendiri saat meminta utusan kematian untuk mengirim mereka ke Akademi Suci Surgawi. Yang Mulia Surgawi Yu kini hanyalah selembar kertas putih. Ia tidak mengerti apapun dan tidak tahu apapun. Bahkan makanan dan minumannya pun harus diperhatikan. Oleh karena itu, ia perlu mengajarinya hal-hal yang paling mendasar. Lebih jauh lagi, ia tidak dapat mengajarinya seni ilahi apapun, atau ia akan menghancurkan pohon muda yang baik ini. Cara terbaik adalah mengajarkannya semua jenis rune dasar dan membiarkan dia memahaminya sendiri. Keesokan paginya, Qinmu memasukkan Yang Mulia Surgawi Yu ke kelas sekolah dasar dan membiarkannya mempelajari rune dari 4 tubuh roh besar dan bintang 5 elemen. Ketika tiba hari kedua, guru kelas itu membawa Yang Mulia Surgawi Yu kembali dan berkata, "Master Sekte, dia telah menguasai segalanya, saya tidak bisa mengajarinya lagi." Lebih jauh lagi, dia bahkan memukuli para cendekiawan sekolah dasar. Qinmu tercengang. Dia menguji Yang Mulia Yu, dan dia memang telah mempelajari semua rune dasar untuk burung vermilion, kura-kura hitam, dan yang lainnya. Dia bahkan dapat menyimpulkan banyak hal hanya dari rune dan menciptakan beberapa jenis seni ilahi. Meskipun kasar, mereka tidak dianggap lemah. Mungkinkah dia benar-benar tubuh penguasa? Qinmu membawa Yang Mulia Yu untuk mendengarkan ceramah kepala desa. Yang diajarkan kepala desa adalah teknik pedang yang paling dasar. Yang Mulia Yu menghabiskan 2 hari untuk menguasai semuanya. Dan itu membuat kepala desa berkeringat dingin. "Apakah dia tubuh penguasa?" tanya Qinmu. Kepala desa tampak linglung. Ia ragu-ragu dan berkata, "Sepertinya. Dari mana kau mendapatkan anak ini?" "Dari 1.000.000 tahun yang lalu." Kepala desa bahkan semakin bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh penguasa 1.000.000 tahun yang lalu. "Tunggu sebentar. Aku merasa pusing." Qinmu membawa Yang Mulia Yu ke kelas Kang Jagal untuk mempelajari keterampilan pisau surgawi miliknya. Yang Mulia Yu juga menguasainya dengan mudah. "Muer,
Pemuda ini jauh lebih pintar darimu. Jagal tertawa. Kinmu mendengus dan agak tidak senang. Dia berkata, aku juga menghabiskan beberapa hari untuk mempelajari keterampilan pedang dasar. Namun, sangat sulit untuk menguasainya sepenuhnya. Dia belajar lebih cepat darimu, dan pemahamannya juga lebih tinggi darimu. Jagal berkata, dia tampaknya lebih cepat dari Su Senghua, anak muda itu. Kinmu berwajah muram, dan dia membawa Yang Mulia Yu ke setiap kelas di Akademi Suci Surgawi. Yang Mulia Yu dapat dengan cepat menguasai setiap jenis teknik. Dia bahkan menguasai kelas aljabar dan kelas penciptaan yang paling sulit dengan sangat cepat. Setelah 3 bulan, dia telah mempelajari semua rune dasar dan gerakan dasar di Akademi Suci Surgawi. Master Dao Lin Xuan juga mendengar ada seorang jenius aljabar di Akademi Suci Surgawi, jadi dia segera bergegas dari Akademi Sekte Dao. Dia ingin membawa Yang Mulia Surgawi Yu ke Sekte Dao untuk belajar lebih lanjut tentang aljabar, tetapi diusir oleh Kinmu. Akhirnya, Kinmu melemparkan Yang Mulia Surgawi Yu ke dalam lantai catatan surgawi, sehingga dia bisa membaca buku apapun di dalamnya. Sebulan berlalu, dan Yang Mulia Surgawi Yu keluar dari lantai catatan surgawi. Kinmu menampakkan ekspresi tidak percaya, dan dia berteriak, kamu sudah selesai mempelajarinya. Yang Mulia Yu menundukkan kepalanya karena malu. Saya sudah selesai membaca, tetapi saya tidak belajar. Saya merasa ada terlalu banyak kesalahan dalam buku-buku itu. Kinmu menghela napas dengan gemetar dan menenangkan diri. Sebuah pikiran aneh muncul di hatinya. Mungkinkah aku adalah tubuh penguasa semu dan dia adalah tubuh penguasa sejati? Tidak mungkin, aku harus membawanya untuk bertemu Su Senghua. Akademi Surga Tinggi Bumi Barat. Su Senghua memasang ekspresi muram saat menatap Yang Mulia Surgawi Yu di depannya. Dia menyelidiki dan bertanya, tubuh penguasa. Kinmu menganggukkan kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan getir. Dia bahkan lebih pintar dariku. Tidak heran saya merasa bakat dan pemahamannya hampir sama dengan saya. Su Senghua memuji dan berkata, mengerti saat dia mempelajari sesuatu. Namun, mengapa dia terlihat sedikit konyol? Akademi Surga Tinggi sudah berada di jalur yang benar. Dan Qi Jiwi juga diundang oleh Su Senghua dari Surga Tinggi untuk memberikan ceramah. Dengan Master Istana Langit Sejati Xiong Xiu dan Hu Bugui, yang telah memasuki jalur bela diri, serta putri kecil Xiong Qier, Master Formasi Hei Yi, Master Racun Muing Sui, Master Pedang Luo Yinyu, ibu dan anak perempuan keluarga Liu Liuruin dan Liu Zhenqing, dan putra dari Patriark Muda Geke, Akademi Surga Tinggi Bumi Barat dapat dikatakan penuh dengan bakat. Sebagai gubernur provinsi yang dikirim oleh Istana Kekaisaran, Ling Yuxiu juga memiliki gelar kehormatan di Akademi Surga Tinggi. Bagian terpentingnya adalah guru surgawi seni bela diri masih mengajar di sini selama beberapa waktu. Namun, dia tidak mengajar murid-murid perempuan dari Bumi Barat. Sebaliknya, dia mengajar seni bela diri kepada Qi Jiwi, Xiong Xiu, Luo Yinyu dan yang lainnya. Bahkan Su Senghua, Kanselir Agung, juga datang untuk mendengarkan selama beberapa waktu. Naga Kilin ditunggangi oleh guru surgawi bela diri. Su Senghua berkata, guru surgawi bela diri menunggumu mengembalikan bantengnya selama beberapa bulan, dan pada akhirnya, kamu tidak mengembalikan bantengnya. Dia sangat marah dan mengatakan bahwa keluarga penebang kayu semuanya penipu, jadi dia menunggangi naga Kilin itu pergi. Kinmu sedang berjalan-jalan dan mengagumi pemandangan Akademi Surga Tinggi sementara Yang Mulia Yu ditarik pergi untuk mendengarkan kelas. Kinmu berteriak kaget, bagaimana naga gendut bisa menggendongnya? Tapi itu juga bagus, naga gendut bisa melatih tubuhnya dengan menggendong guru surgawi seni bela diri. Su Senghua tetap di samping Kinmu dan bertanya, dibandingkan dengan Lan Yutian ini, aku merasa bahwa kita berdua adalah tubuh penguasa semu dan dia adalah yang asli. Dari mana kau mengambil anak ini? Dari 1.000.000 tahun yang lalu. Kinmu menghela nafas dan berkata, dia bukan anak-anak lagi, dia sudah berusia 1.000.000 tahun. Su Senghua menganggukkan kepalanya. Begitulah yang kulihat. Saudara Su, apakah kamu tidak terkejut? Kinmu mengamati ekspresinya dan bertanya dengan bingung. Su Senghua berkata dengan wajah tegas, saya sudah terkejut. Kinmu tidak bisa berhenti mengamati ekspresinya, dan dia masih tidak bisa melihat tanda-tanda keheranan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang Jing Yan sukai darimu. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang Lan Yutian sebelumnya dan mungkin tidak tahu tentang prestasinya. Tetapi bagaimana jika aku memberitahu kamu bahwa dia adalah pendiri, orang yang membangun sistem kultivasi harta karun ilahi dan istana surgawi. Kamu seharusnya menunjukkan ekspresi keheranan sekarang kan? Tubuh Su Senghua bergetar, tetapi ekspresinya masih sama. Pendiri dan orang yang mendirikan sistem kultivasi harta karun ilahi dan istana surgawi? Jadi mengapa dia tidak tahu apa-apa dan harus mulai belajar dari awal?
Kinmu menceritakan kepadanya tentang bagaimana ia dan Niu Sanduo kembali ke tahun pertama Nagahan, sampai ia bertemu dengan Kaisar Pendiri, 7 Yang Mulia Surgawi, serta pertemuan Langit Surgawi dan pertemuan Kolam Giok. Ia dan Kaisar Pendiri bahkan dilantik sebagai Yang Mulia Surgawimu dan Yang Mulia Surgawi Qin. Su Senghua masih memiliki ekspresi yang sama, dan Kinmu merasa kalah. Sebenarnya, sejak aku bertemu dengan 7 Dewa Surgawi, aku terus memikirkan sebuah pertanyaan. Kinmu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu apa pertanyaannya? Su Senghua merenung sejenak, dan matanya berbinar. Master Sekte Qin, ini akan menjadi prestasi yang luar binasa. Anda berpikir untuk membuka kembali jembatan ilahi harta karun ilahi dan memperbaiki jembatan ilahi yang rusak milik orang-orang di Kekaisaran Perdamaian Abadi, dan juga bagi para praktisi seni bela diri di dunia adu banteng. Karena ini, mereka semua dapat memiliki harapan untuk berkultivasi ke alam dewa. Kinmu berkata sambil mendesah, saudara Su adalah orang yang paling mengenalku. Benar, setelah bertemu dengan 7 Yang Mulia Surgawi, aku telah memikirkan pertanyaan ini. Orang-orang dari perdamaian abadi adalah orang-orang yang selamat dari Kaisar Pendiri. Jembatan ilahi mereka telah rusak, dan orang-orang dari dunia adu banteng bahkan lebih lugas, tidak memiliki jembatan ilahi sama sekali. Tidak peduli apakah itu metode guru surgawi seni bela diri atau rahasia jembatan murai, mereka tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Hanya dengan membuka kembali harta karun ilahi jembatan ilahi, ada solusi. Su Senghua berkata, Yang Mulia Surgawiyun telah membuka harta karun ilahi jembatan ilahi, jadi Anda juga berusaha mencari cara untuk membuka harta karun ilahi jembatan ilahi dan menyebarkan cara itu, sehingga masalah ini dapat diselesaikan untuk selamanya. Kinmu menganggukkan kepalanya. Harta karun suci setiap orang diwariskan dari leluhur mereka. Karena jembatan ilahi mereka telah rusak, kita hanya perlu membukanya lagi. Meskipun tidak semua orang dapat membukanya, jumlah orang yang dapat membukanya akan jauh lebih banyak daripada mereka yang dapat mengolah rahasia jembatan murai. Su Senghua berkata, kalau begitu, apakah kau sudah berkonsultasi dengan Yang Mulia Surgawiyun tentang cara membuka harta karun ilahi jembatan ilahi? Kinmu menggelengkan kepalanya. Ketika aku kembali ke tahun pertama Nagahan, aku tidak berhasil berbicara dengannya. Dia kemudian meninggal di era Nagahan. Namun, karena dia mampu membuka harta karun jembatan ilahi, kita juga bisa. Su Senghua ragu sejenak dan berkata, jika kamu dapat membuka harta karun jembatan ilahi, kamu akan menjadi Yang Mulia Surgawiyun lainnya. Namun, harta karun jembatan ilahi milikmu sudah lengkap. Jadi bagaimana kamu akan membukanya? Kinmu berkata sambil tersenyum, aku berada di alam makhluk surgawi, dan aku tidak jauh dari alam hidup dan mati. Kupikir setelah alam hidup dan mati, aku dapat melumpuhkan harta karun jembatan ilahi milikku sendiri, dan mencoba membuka harta karun jembatan ilahi milikku sendiri. Namun, kau telah mengatakan sesuatu yang salah. Aku bukanlah Yang Mulia Surgawiyun yang lain. Sejuta tahun yang lalu, aku sudah menjadi Yang Mulia Surgawimu. Su Senghua bergumam dan berkata, jembatan ilahi Anda sudah lengkap, dan jembatan ilahi saya sudah rusak. Jadi mungkin saya harus menjadi Yang Mulia Surgawiyun yang lain. Kinmu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita bisa mencoba bersaing. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang membuka alam hidup dan mati, melumpuhkan harta karun jembatan ilahi kita, dan membuka kembali jembatan ilahi. Su Senghua tersenyum hangat. Baiklah. Saat waktunya tiba, aku ingin kamu mengakui secara pribadi bahwa kamu adalah beta. Kinmu tertawa dan berkata, bukankah kau masih perlu meneliti seni dewa magnet dan kanon perhitungan molekul tertinggi? Di mana kau punya waktu untuk meneliti harta karun jembatan ilahi? Kau akan kalah. Su Senghua berkata dengan tenang, kamu tampaknya lebih sibuk dariku, apakah kamu punya waktu? Keduanya saling menatap dan mendengus. Su Senghua berkata, Nenek Si membawa para sarjana dari Akademi Suci Surgawi untuk meneliti seni dewa magnet di surga kaisar tertinggi, dan mereka sudah memiliki beberapa prestasi. Aku juga sering pergi untuk membantunya membangun rune dasar dari seni dewa magnet. Sekarang, Nenek Si telah memilah lebih dari 1.300 jenis rune magnet. Namun, aku menyimpulkan bahwa masih ada sekitar 600 rune magnet yang belum ditemukan. Setelah Lan Yutian mempelajari seni pamungkas dari Akademi Surga Tinggiku, mengapa kita tidak pergi ke surga kaisar tertinggi untuk melihatnya? Setelah setengah bulan, Yang Mulia Surgawiyu menguasai rune dasar Akademi Surga Tinggi. Su Senghua mengemasi barang bawaannya dan pergi bersama Kinmu. Kinmu selalu melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, jadi setelah dia menyelesaikan beberapa persamaan magnet, dia melemparkannya kepada Nenek Si dan Su Senghua, sementara dia berlari ke sana kemari. Kali ini, saat tiba di surga kaisar tertinggi, dia melihat banyak bangunan aneh.
dan itu adalah pilar-pilar yang ditempa dengan tembaga hitam. Pilar-pilar itu berlubang, dan ada berbagai macam panjang dan tebal. Beberapa seperti gunung yang tingginya ribuan meter, sementara beberapa lainnya hanya setinggi 1 kaki. Ratusan pilar berdiri tegak di titik-titik abnormal di medan magnet, dan ada titik-titik paling abnormal di mana surga kaisar tertinggi dan reruntuhan besar bersilangan. Ada sekitar 20 hingga 30 pilar yang tersusun di sana, dan tampak agak megah. Di setiap titik abnormal medan magnet, ada praktisi seni dewa yang memegang kuas dan kertas saat mereka mengelilingi pilar tembaga untuk mencatat data dari reaksi medan magnet. Data tersebut kemudian dikirim ke kota dewa di surga kaisar tertinggi untuk disortir. Dewa sejati Pang Yu dan dewa terhormat Sang Ye sedang membangun kembali surga kaisar tertinggi, dan mereka telah membangun beberapa kota dewa agar orang-orang dapat tinggal dan berkembang biak di sana. Untuk menyimpulkan rune magnet, Nenek Si juga telah meminjam sejumlah praktisi seni dewa dari surga kaisar tertinggi. Aljabar surga kaisar tertinggi pada mulanya sangat buruk, tetapi setelah kedua dunia terhubung, para praktisi seni ilahi surga kaisar tertinggi datang ke kedamaian abadi untuk mempelajari aljabar, sehingga ada juga sejumlah orang yang terampil dalam perhitungan. Kinmu datang ke kota, dan dia melihat Nenek Si terkubur di bawah tumpukan kertas. Ada juga 100 sarjana yang memilah data dari setiap titik abnormal, dan senjata roh penghitungan berdenting tanpa henti saat mereka menghitung. Di dinding tercetak lebih dari 1000 rune yang menakjubkan. Rune-rune itu berkelap-kelip dan samar-samar memancarkan kekuatan magnet. Masih ada 1 rune terakhir. Su Senghua melihat jejak di dinding, dan dia berseru dengan heran, kecepatan Nenek Si agak cepat. Tepat saat dia mengatakan itu, tawa Nenek Si tiba-tiba terdengar. Dan itu sudah selesai, aku sudah menghitungnya. Wanita cantik ini melompat dan datang ke depan tembok. Ki vitalnya mengalir keluar dan berubah menjadi rune terakhir, yang ia cetak di dinding. Kinmu melangkah maju dan mengamati rune magnet di dinding. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh, dan memuji, "Nenek, prestasi dan kebajikanmu tidak terbatas untuk memilah 1900 rune ini." Baru pada saat itulah Nenek Si memperhatikan mereka. Dia berteriak kaget sekaligus gembira, "Kapan Muer datang? Kamu sudah lama tidak berkunjung. Kamu mendapat 40% kredit untuk rune ini, dan 60% lainnya dibagi antara Su Senghua dan aku." Su Senghua menyelesaikan lebih dari 1000 persamaan untuk magnetisme sementara aku hanya mengerjakan beberapa. Su Senghua merendahkan dirinya dan menatap Kinmu. Kinmu berkata sambil tersenyum, "Aku telah menyimpulkan beberapa persamaan awal, dan sungguh baik bagi saudara Su karena melanjutkan jalanku." Su Senghua mendengus pelan. Meskipun apa yang dikatakan Kinmu mengandung keraguan untuk memuji dirinya sendiri, namun itu sebenarnya adalah kebenaran. Kinmulah yang menemukan keajaiban magnet dan bahkan menuliskan beberapa persamaan dasar magnet. Ia kemudian menyerahkan tugas untuk menyimpulkan rune magnet kepada mereka. Kinmu adalah pendirinya, dan merekalah yang menyempurnakannya. Karena itu, Kinmu mengambil hampir setengah dari penghargaan tersebut. "Nenek, sekarang setelah rune magnetisme sudah tersusun, apakah kamu sudah bisa memahami seni dewa magnetisme?" tanya Kinmu. "Saya bisa mencoba." Nenek Si sangat gembira dan membawa mereka keluar kota. "Saya telah menyimpulkan rune magnetisme, dan saya secara kasar menghitung berbagai seni ilahi. Saya telah memilah cukup banyak seni ilahi magnetisme, dan ketika saya menyimpulkan rune terakhir, saya secara alami memahami seni ilahi hebat yang dapat dengan sempurna memadukan 1900 rune." Kinmu tahu bahwa dia adalah eksistensi yang telah lama memasuki jalan dengan seni ilahi. Setelah memilah semua rune dasar magnetisme, seni ilahi agung yang dia pahami akan menjadi luar biasa. Mereka penuh dengan antisipasi. Kinmu, Su Senghua, dan Yang Mulia Surgawi Yu mengikuti di belakang Nenek Si, sedangkan para praktisi seni ilahi lainnya dari surga kaisar tertinggi dan para sarjana Akademi Suci Surgawi terbang mendekat. Dewa sejati Pang Yu, dewa terhormat Sang Ye dan yang lainnya juga mendengar berita itu, dan mereka bergegas datang. Ada praktisi seni ilahi dan dewa di mana-mana menunggu Nenek Si untuk pamer. Nenek Si berdiri di surga kaisar tertinggi, dan di bawahnya terdapat reruntuhan besar yang tergantung tegak lurus. "Aku belum menamai seni ilahi milikku ini, tetapi izinkan aku mengeksekusinya terlebih dahulu untuk membuka wawasanmu." Dia menggunakan seni ilahinya, dan ki vitalnya tak terbatas. Nenek Si telah menjadi dewa untuk waktu yang cukup lama, dan kekuatan sihirnya sangat kuat. Seni ilahinya sangat indah, dan saat dia menggunakan seni ilahi magnetismenya yang hebat, semua orang di langit tiba-tiba jatuh seperti hujan. Mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Kinmu juga terjepit di tanah, dan dia merasa seolah-olah ada dunia yang menekannya. Dia tercengang. Dewa sejati Pang Yu juga merangkak dengan susah payah, dan kakinya gemetar. Dia hampir tidak bisa berdiri,
dan dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata, "Dewa yang terhormat Youyo, gunakan kekuatan dengan lebih lembut, hati-hati jangan sampai kita tergencet sampai mati." Nenek Si menoleh, dan baru saat itulah dia menyadari mereka tergencet di tanah. Dia berkata sambil tersenyum, "Seni ilahiku sedang dieksekusi di reruntuhan besar, bukan pada kalian. Begitu aku melepaskan seni ilahi ini, tidak akan ada lagi kekuatan ilahi magnet yang menekan kalian." Dia menghantam ke depan, dan cahaya ilahi magnet meledak. Miliaran bintang samar-samar terlihat berputar-putar di dalam seni ilahi, dan cahaya ilahi magnet menghubungkan bintang-bintang bersama-sama saat mereka saling menjalin satu sama lain. Seni ilahi menekan reruntuhan besar dengan gemuruh. Reruntuhan besar di bawahnya tenggelam 300 meter sementara gunung-gunung dan sungai-sungai di kejauhan muncul dari tanah. Jajaran gunung mengalir keluar dari bawah tanah dan membentuk rangkaian puncak yang tak terputus. Nenek Si memuji dan berkata, "Benar-benar seni ilahi yang bagus. Kalian tidak merasakan tekanan apapun sekarang bukan?" Kinmu dan yang lainnya merasakan tekanan berkurang, dan mereka buru-buru merangkak. Dewa terhormat Sang Ye berkata sambil tersenyum, "Kekuatan sihir Dewa terhormat Youyo benar-benar luar biasa, dan seni ilahi Anda benar-benar luar binasa dan kuat. Namun, Anda seharusnya mengambil kembali seni ilahi Anda sekarang bukan?" Tanah reruntuhan besar bergetar ketika semakin banyak gunung muncul dari tanah dan meluas keluar. Nenek Si bingung dan berkata, "Aku sudah mengambil kembali seni ilahiku." Ada yang salah. Kinmu dan yang lainnya melihat ke bawah ke reruntuhan besar, dan mereka melihat gunung-gunung bergerak cepat menjauh dari mereka. Tanah terus meluas tanpa henti, dan gunung terdekat dengan mereka kini sudah ribuan mil jauhnya. Gunung itu begitu jauh sehingga mata telanjang pun tidak bisa melihatnya. Pada saat yang sama, Kinmu juga melihat sungai Surging semakin melebar. Sungai itu semakin melebar dan arusnya semakin deras. Sungai besar ini sebelumnya lebarnya 300 meter, tetapi sekarang setiap kali mereka berkedip, lebarnya bertambah 300 meter. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang dan menatap pemandangan ini dengan linglung. Reruntuhan besar tidak hanya meluas ke timur dan barat, tetapi juga meluas ke utara dan selatan. Sementara itu, gunung-gunung itu juga tumbuh dengan cepat dan menjadi semakin besar dan tinggi. Ini bukan sesuatu yang bisa disebabkan oleh seni ilahi Nenek Si. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan dia bergegas terbang. Dia melewati terowongan surga kaisar tertinggi dan tiba di sisi berlawanan dari reruntuhan besar. Dia juga melihat reruntuhan besar barat meluas dengan ganas. Dan di tebing reruntuhan besar yang retak, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul. Dunia-dunia terbang keluar dari tebing yang retak dan menjadi semakin besar saat mereka melayang menuju langit. Segera, lapisan-lapisan dunia tersembunyi di antara awan dan kabut di langit. Nenek Si dan yang lainnya mengikutinya untuk bergegas, dan mereka menatap pemandangan itu dengan bingung. Gemuruh yang mengguncang dunia terdengar dari tebing yang pecah saat tebing itu terus-menerus pecah. Air sungai dari tebing gunung menjadi semakin bergolak saat banjir yang meluap melonjak keluar dengan hebat dari dunia-dunia. Seolah-olah dunia-dunia yang tertindas di sini selama 4 era terakhir semuanya telah dilepaskan sepenuhnya. Apakah ini yang kubuat? Nenek Si mengedipkan matanya dan bergumam. Kinmu melihat ke tebing yang retak, yang masih menjulang. Sebuah prasasti batu besar terungkap, dan kata-kata pada prasasti batu itu berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Dia melihat tulisan-tulisan pada prasasti batu itu dan berkata dengan suara serak, "Itu dibuat oleh Nenek Si. Kamu memilah semua rune magnet dan menggunakan seni dewa magnet untuk membangkitkan makhluk mengerikan yang terkubur di sini." Ada beberapa tulisan dewa kuno yang tertulis di lempengan batu, dan Kinmu pernah melihat tulisan dewa semacam ini sebelumnya. Itu adalah tulisan dari langit surgawi Nagahan, dan tulisan itu dibentuk oleh suara dewa. Tulisan itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi, tulisan pada prasasti batu itu tampak lebih kuno, dan terdapat banyak perubahan yang tidak dikenali oleh Kinmu. Ibu, juga primordial. Aku tidak mengenali dua kata lainnya. Kinmu mencoba membaca sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tulisan-tulisan ini terlalu kuno. Alam primordial Ibu Pertiwi, yang mulia surgawi Yu, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berbicara. Kinmu bertanya dengan heran, "Adik kecil Yutian yang terhormat, apakah kamu mengenali kata-kata ini?" Yang mulia surgawi Yu masih linglung, dan dia berkata, "Saya merasa familiar saat membaca kata-kata ini dan merasa kata-kata ini seharusnya dibaca seperti itu." Sisanya semua tercengang. Semua orang tahu bahwa Kinmu sangat berpengetahuan dan mahir dalam semua jenis bahasa. Dia telah mempelajari bahasa dewa, bahasa iblis, bahasa yudu, dan bahkan mempelajari bahasa kuno di masa lalu. Mereka tidak pernah menyangka adik lelaki di sampingnya ini ternyata mengenali kata-kata yang bahkan Kinmu pun tidak mengetahuinya.
Namun, semua orang tidak terlalu memikirkannya. Mereka benar-benar terpikat oleh pemandangan di depan mereka. Segitu dulu untuk episode kali ini. Nantikan kelanjutannya hanya di Batir Ngopi ya. Matur suwun.